Ini dari perpustakaan cara lama ke era modern. Ya, jadi ada penyusunan kan itu ada perencanaan perpustakaan. Karena kalau yang lama selama ini kan seperti kurang diminati, sepertinya banyak hal yang memang belum disesuaikan dengan kondisi saat ini. Dengan perda ini perpustakaan harus mulai berbenah menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Disampaikan juga oleh beberapa fraksi, ada genset dan lain-lain kan. Nah ini di era digital ini kita akan mulai menyesuaikan. Tentu ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dilengkapi agar perpustakaan ini tidak ditinggal tapi tetap diminati. Di era digital ini kan banyak sarana pendukungnya juga harus kita lengkapi agar perpustakaan dilirik ya, tidak sementara ini masih belum menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Banyak hal, nanti kan ada standarisasi, ada tadi standar terkait dengan perpustakaan yang saat ini. Kita akan menyesuaikan dengan itu, baik digitalnya, sarana pendukungnya, kemudian kelengkapan lainnya, kemudian juga perpustakaan juga harus banyak jemput bola, tidak hanya diam, tetapi nanti bisa memberikan satu gambaran bahwa perpustakaan ini sekarang isinya adalah seperti ini. Mungkin seperti di mall pelayanan publik kan juga sudah ada perpustakaan, nah, itu kita akan benahi, kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, terutama generasi yang milenial. Sebenarnya adalah PR kita di tahun 2023. Seluruh pembahasan perda itu kita cepat mengerjakan, semua terhambat pada evaluasi gubernur. Di evaluasi gubernur itu bisa 2-3 bulan, bahkan ini ada dua perda kita inisiatif DPRD sudah 4 bulan belum turun. Jadi kami harapkan seluruh perda-perda di sisa jabatan kami yang tinggal 6 bulan ini bisa kami selesaikan, supaya pansusnya itu tidak berubah. Karena pansus kita itu nanti Agustus mau tidak mau karena periode sudah habis, berarti kan yang bahas nanti baru lagi. Nah kita harapkan semua PR-PR perda yang ada di provinsi itu segera bisa diturunkan. Saya berharap nanti Kapak Hukum kita, Pemerintah Kota Malang untuk berkomunikasi dengan Kapak Hukum provinsi untuk segera menyelesaikan sinkronisasi tentang perda-perda kita. Yang di provinsi? Sekarang masih ada 4 yang turun, dan satu lagi perda PUG pengarus utamaan gender sedang kita garap finalisasi. Perpu ini sudah terjadwal dengan Kapak Hukum dan OPD terkait. Setelah itu segera akan kita lempar ke provinsi. Jadi ada 5 nantinya di situ. Kita harapkan dalam sampai Agustus harus sudah kita selesaikan. Ya. Jadi sudah selesai, dan kami tidak akan membentuk pansus lagi untuk membahas perda kecuali perda wajib, yaitu tentang kebijakan umum anggaran. BPS itu kan perda wajib yang harus ada, dan itu tidak perlu ada pansus tapi digarap oleh seluruh lembaga negara. Nah, khusus untuk perda ini kita bersyukur untuk perda penyelenggaraan perpustakaan ini sudah terlaksana. Selanjutnya tinggal bola sudah ada di Pak Wali Kota dan dinas terkait untuk mengimplementasikan lewat perwal. Karena perda itu masih rumah besar sifatnya, jadi belum bisa dilaksanakan, diterapkan secara langsung. Harus ada perwalnya, petunjuk teknisnya. Ini sekarang saya harapkan Kepala Dinas Perpustakaan segera mengajukan draft apa sih yang dibutuhkan di lapangan. Intinya adalah kita ingin orang sudah zamannya, situasinya, orang tidak akan datang ke perpus. Tapi bagaimana perpustakaan ada di tingkat bawah. Buku-buku yang sudah tidak dipergunakan, sudah kita berikan, dihibahkan saja. Dihibahkan saja pada masyarakat, dan semua sudah digitalisasi. Artinya ada di situ nanti depo arsip. Depo arsip pun ada 2. Arsip yang sifatnya statis dan arsip yang sifatnya dinamis. Yang sifatnya statis dan sudah terdokumentasikan dengan baik, itu kalau masyarakat perlu tahu, karena ini adalah arsip, adalah untuk publik sebenarnya, taruh di tempat-tempat di wilayah, di RW atau di kelurahan yang sudah punya perpustakaan mandiri. Itu akan dibina, bahkan APBD harus hadir di situ. Di sini sudah disampaikan di perda ini ada pembiayaan yang diperbolehkan oleh APBD untuk masuk di situ sebagai bagian dari pembinaan. Ya, semua muaranya adalah untuk masyarakat.
perlu saya ada rumah baca, apapun istilahnya yang ada pengurusnya, ada penanggung jawabnya. Karena penerima hibah itu harus ada syaratnya. Syarat-syarat penerima hibah tentu saja harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Minimal ada organisasinya atau kelompok masyarakat yang disahkan lewat kelurahan aja sudah cukup, Kokmas, kelompok masyarakat. Jadi ada legal standing, penerimanya bukan perorangan, tapi adalah lembaga yang memang lembaga sosial yang memang untuk masyarakat. Untuk permintaannya nanti kita depo arsip kemudian kita tambahkan. Nah, selama ini kan terkesan perpustakaan itu anggarannya paling kecil. Sebenarnya menurut saya justru dari perpustakaan inilah penguat daripada dinas pendidikan, di mana dari perpustakaan dengan adanya arsip, kemudian dengan adanya dokumen-dokumen atau buku-buku yang penting yang bisa, karena kita perpustakaan kita pun banyak kita hibah dari pusat. Nah ini kadang-kadang mandek. Ditanya kenapa, anggarannya tidak ada. Nah, anggaran sosialisasi inilah yang kita ajukan saja, Dewan pasti akan menyetujui. Karena itu untuk mencerdaskan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Malang.